Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Bagi kalian yang susah untuk menemukan di tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan kelas berapa, ya, di channel soalku, silakan coba kalian mencari ya. Di sini coba ditulis aja ya, soalku, ya kan? Setelah masuk silakan kalian klik. Nah, ya di sini ada lambang pencarian yang di dalam soalku di sini ada lambang pencarian ya. Nah, silakan kalian tulis saja tema berapa. Misalkan tema 1, ya kan? Sub tema 1. Kelas 2 misalkan ya, atau kelas 3, enter. Nah, di sini kalian langsung bisa menemukan itu, ya kan? Bisa kalian lihat. Nah, ini adalah subtema 1 pembelajaran 1 kelas 3 SD. Demikian ya. Kali ini kita akan membahas buku tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati, bacalah wacana di bawah ini. Kertas di sekitar kita. Nah, ini ada buku layang-layang, kapal-kapalan, dan ini ada pesawat-pesawatan. Benda yang terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kalau kamu menulis di atas kaca, apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas sangat dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Ini adalah contoh yang saya buat ya. Silakan kalian membuat contoh benda-benda yang lain yang terbuat dari kertas. 1 buku, kalender, foto, buku gambar, dan layang-layang. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Ini adalah contoh yang bisa dilakukan untuk membuat kertas. 1. Menggunakan kertas yang tidak terpakai. 2. Mendaur ulang kertas. 3. Menggunakan kertas daur ulang. 4. Menggunakan kertas 2 sisi, jadi menulis 2 sisi. 5. Tidak membuang-buang kertas. Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran kita akan meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Dan ini pendapat Siti, kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan.
Misalnya menggunakan kertas di dua sisi. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton, akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Ini adalah contoh, ya kan? Contoh yang saya buatkan, hasil diskusi. Yang dapat saya lakukan untuk menghemat kertas adalah menggunakan kertas yang tidak terpakai. Selain itu, saya juga akan memakai kertas dua sisi. Ayo mencoba. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel lunak, lembut atau empuk. Molekul bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Ampas, sisa barang yang telah diambil seharinya atau patinya. Pulp, campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau bubur kertas. Pipi tipis rata, menyerap, menghisap tentang suatu benda terhadap barang cair. Kardus, karton. Serat, sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan, ulat, batang pisang, daun nanas, kayu, dan sebagainya. Digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan sikat. Menggiling, melumatkan, atau memipihkan sesuatu dengan batu giling. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Nah, ini ada contoh kalimatnya ya. Silakan kalian membuat dengan kata-kata dan kalimat yang lain yang kalian ketahui. 1. Kertas terbuat dari kayu. Kayu memiliki serat selulosa yang kuat. 2. Ibu menggoreng kentang hingga menjadi lunak dan enak dimakan. 3. Bubur kertas digiling hingga molekul air yang tersisa hanya sedikit sekali. 4. Ampas dari tahu diolah menjadi oncom. 5. Bapak sedang mengolah pulp di pabrik kertas. 6. Cacing itu bentuknya pipih dan berwarna merah. 7. Peras kain pelnya untuk bisa menyerap air. 8. Kakak memberi kertas karton atau kardus untuk prakarya. 9. Serat selulosa digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. 10. Ayah menggiling gabah untuk menjadi beras. Ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkan dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri dari 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memiliki 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki, lagu yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama. Lakukan dengan percaya diri. Nah, berikut ini adalah contoh gambar bernyanyi bersama-sama menggunakan alat musik. Ayo berdiskusi. Pohon
Dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat yang ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Dan ini adalah contoh alat ukur. Di sini ada meteran roll, meteran saku, meteran pita. Ini digunakan biasanya untuk mengukur luas yang panjang dan lebar, halaman, lapangan, atau yang panjang. Dan ini untuk mengukur benda yang sedikit pendek seperti papan tulis, meja, atau mengukur benda-benda yang ukurannya tidak lebih dari di atas 10 atau puluhan. Dan ini untuk mengukur badan biasanya, ya kan, baju, tinggi badan, ya kan, lengan, ya kan, itu biasanya pakai alat ukur ini digunakan oleh penjahit kalau ini tukang, ya kan. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Nah, ini contoh satuan panjangnya: 1 km, hektometer, dam, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Nah, berikut ini tabelnya. Bagian yang diukur, jenis alat ukur yang digunakan. Tinggi badan, meteran pita yang digunakan. Panjang lingkar pinggang, meteran pita. Panjang meja di kelas, meteran saku. Panjang lompatan teman kelompokmu, meteran roll. Lebar papan tulis di kelasmu, meteran saku. Panjang halaman sekolah itu menggunakan meteran roll. Ayo mencoba. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur. Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. 1. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. 2. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Nah, ini adalah contohnya dan tabelnya. Dimas 120 cm, Hafiz 100, Jihan 110, Naira 90, Alula 95. Ketiga, urutkanlah hasil pengukuranmu mulai dari yang terpendek hingga tertinggi. Nah, dari ini yang paling pendek siapa? Ya kan, mulai dari Naira, Alula, ya kan, Hafiz itu 100, Jihan 110, Dimas 120. Nah, demikian anak-anakku, semoga kalian mudah mengerti. Silakan kalian pelajari terus-menerus hingga kalian sampai mengerti. Dan apa yang disampaikan semoga bisa membantu orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.